Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Saka Putra Safari di playlist video seputar gitar. Kita sekarang akan membahas materi cara perpindahan chord ya. Jadi apa sih perpindahan chord itu? Jadi aku contohin nih, misalnya kayak aku mainin lagu siapa ya? Nggak tahu deh, pokoknya gini lagunya. Mungkin kalian pernah denger ya. Jadi lagunya gini. C A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Nah, itu adalah pindah-pindah chord atau pindah kunci ya. Jadi kayak dari C ke A minor, nah terus ke D minor, ke G. Nah, kenapa kita harus latihan ini? Karena biasanya pemula ya, atau saya pas zaman masih awal-awal belajar gitar itu juga kayak gini teman-teman, agak kaku gitu ya. Jadi saya contoh ini, saya pas masih awal-awal belajar gitar atau mungkin pemula juga ya, gini misalnya kayak C A minor ke D minor, D minor ke G ke C lagi, ke C. Nah gitu. Oke, jadi gitu ya. Itu namanya ya awal-awal belajar ya. Jadi agak lambat. Jadi pas udah bikin chord C misalnya, terus mau pindah ke A minor, itu harus disusun dulu satu-satu gini. Set. Nah, gitu. Pindah lagi set. Nah, gitu. Ya. Jadi biar nggak kayak gitu gimana? Di sini ada dua metode latihan supaya bisa pindah chord dengan lebih cepat. Oke, yang pertama itu ada teknik lepas pencet. Nah, lepas pencet. Jadi dulu saya belajarnya ini lepas pencet ya. Contohnya lepas pencet tuh kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi kayak pencet, lepas, pencet, lepas, pencet, lepas. Saya dulu belajar kayak gitu, tapi akhirnya saya jadi kebiasa gitu. Yang awalnya satu-satu gitu, satu-satu, tapi jadi bareng gitu, tiga-tiganya langsung nempel. Yang awalnya satu-satu ini dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, itu nyusunnya set gitu, jadinya bareng sekarang. Nah gitu. Cuman sayangnya untuk teknik ini cuman bisa dipakai satu chord aja gitu, untuk latihan satu chord. Kalian pelajarin aja kayak gitu dulu ya, lepas pencet untuk semua chord ya, nggak cuma di C. Ya, kita aplikasikan di latihan lagu sekarang. Misalnya kayak lagu tadi ada chord C, A minor, D minor, G, dan C lagi. Ya, jadi C lepas pencet, terus A minor lepas pencet, terus D minor lepas pencet juga. Ya, terus G lepas pencet juga. Ya, mulai dari tempo lambat dulu, misalnya kayak kalau udah lambat bisa kalian cepetin. Gitu ya. Kalau udah bisa, kita lanjut ke teknik yang kedua, yaitu menggunakan metronom. Apa itu metronom? Metronom itu adalah alat bantu untuk ketukan gitu. Jadi tuk ya, gitu ya, alat bantu untuk ketukan. Kalian nggak harus beli alat metronom aslinya ya. Kalian bisa download aja aplikasinya langsung di Play Store teman-teman. Gratis pula ya. Ketik aja atau cari di Play Store metronom. Ya, ini tulisannya kayak gini ya. Metronom. Kalau udah kalian download yang mana aja, terserah kalian. Oke, kalau udah download, kalian buka aplikasinya. Yang akan kalian lihat mungkin adalah angka BPM ya, ada tulisan BPM. Terus ada plus, ada minus ya kan. Terus ada tombol play-nya. Oke, ini misalnya kan kalau awal kita buka aplikasi biasanya kan 100 BPM ya. Kalau kita play, ketukannya bakal cepat. Tuh, ketukannya segitu ya. Tuk. Untuk kita masih awal belajar, pemula, kita kecilin aja dulu. Misalnya ke 50 deh. Kita dengerin. Nah, ini udah lambat banget nih. Ya, yang kita akan lakukan di sini adalah kalau kita udah belajar lepas pencet, lanjut kita dengan tempo lambat. Ya, dari awalnya satu chord, kita pindah ke chord lain sekarang. Kita mulai nyambungin chordnya. Nah,
dengan menggunakan metronom. Misalnya kita ngikutin ketukannya aja dulu nih, kayak gini. Tuk. Nah, kita ikutin. Tuh, 2, 3, mulai. Nah, 1, 2, 3, pindah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pindah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pindah lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, pindah lagi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian mulai dari tempo lambat dulu. Lambat banget ya, selambat-selambatnya kalian ya. Kayak senyaman kalian dulu ya. Kalau misalnya yang tadi kurang lambat, menurut saya sih ini udah lambat banget ya. Jadi kita nggak usah lambat-lambatin lagi ya. Jadi angkanya itu di 50 bpm. Terus kalau misalnya udah lancar nih yang lambat, ya pokoknya kalau udah lancar ya, kalian boleh naikin. Udah lancar, kita naikin misalnya jadi tadi kan 50, sekarang jadi 60. Oke, beda ya. Tuh, 2, 3, 4. Pindah. 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 Nah, pokoknya gitu-gitu ya. Kalau misalnya udah lancar juga nih di 60, tambahin lagi 70 misalnya. Ya kan? Di 70 nih. Nah, lebih cepat lagi kan? Pindah, pindah, pindah lagi. Nah, gitu saya agak kecepatan ya. Terusnya kalian kalau misalnya udah lancar di tempo segitu, naikin lagi temponya, udah lancar di segitu, naikin lagi temponya, lancar gitu, dan seterusnya. Kayak gitu. Sampai di tempo keberapa? Sesuaiin dengan tempo lagu yang kita mainin sekarang ya. Kita mainin sekarang kan nah gitu ya. Atau ya gitu ya. Oh iya, satu lagi teman-teman yang perlu diperhatikan selama kita teknik latihan pindah-pindah chord ini, yang perlu diperhatikan adalah ini teman-teman. Biasanya untuk pemula itu kalau pindah chord itu bongkar jari. Maksudnya bongkar jari apa sih? Gini nih, bahasanya saya tuh bongkar jari. Jadi, bongkar jari itu kayak gini. C, terus mau ke A minor, dibongkar dulu semua jarinya, dilepas, terus baru ke A minor. Jadi istilahnya kayak bongkar terus susun ulang gitu. Sebenarnya kita itu nggak perlu bongkar ulang semua jari kita atau ngelepas semua jari kita. Kita cuman perlu, jadi lihat aja nih, dari C ke A minor itu yang perlu dipindahin itu sebenarnya cuman jari manis. Ya kan? Kenapa? Karena ya kalau kita lepas jari manis kita, ini udah membentuk kunci A minor, cuman kurang di jari manisnya aja di senar 3. Gitu. Jadi ada beberapa kunci yang yang udah ketekan senarnya, cuman harus dipindahin 1 atau mungkin 2 jarinya aja gitu. Atau mungkin lebih. Ya. Contohnya kayak di sini kasusnya, C ke A minor. Ini yang perlu kita pindahin kan cuman senar 5 ya, jari manisnya dari senar 5 ke senar 3. Sini gitu. Jadi nggak perlu kita dari sini terus ngebongkar semua jari, lepas baru pasang lagi gitu ya. Contoh lain nggak cuma di C sama A minor, misalnya kayak di D minor ke G. Nah D minor ini kan mau ke G, kita udah neken senar manisnya nih, senar jari manisnya nih, senar di jari manis kita udah tekan nih, senar 2 fret 3. Sisanya kita tinggal nambahin kelingking di sini, lepas atau pindahin telunjuk ke sini, pindahin tengah ke sini. Nah, jadilah kunci G. Nah, sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu teman-teman untuk video yang kemarin.
kunci G-nya, kalau misalnya kalian bingung, kenapa kok kunci G-nya gitu bang? Kemarin perasaan gini. Nah, jadi ada dua kunci G. Yang pertama kunci G kayak gini, ada kayak gini. Ya. Jadi kelingkingnya, jadi manisnya, senar 2-nya bisa di open, bisa ditekan. Ya. Dua-duanya sama kok, sama-sama kunci G. Tapi saya lebih sering pakai yang ini. Nah, itu ya di bagian sininya. Nah, gitu teman-teman ya, yang harus kalian perhatikan. Jadi nggak perlu kalian bongkar jari terus lepas terus pasang ini, tapi kalian cuma perlu pindahin manis ke sini doang. Nah gitu ya, nggak cuma di C sama A minor ya, mungkin di lagu-lagu lain nanti kita bakal pelajari ya, tapi untuk saat ini kita belajar lagu itu dulu ya. C A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Nah oke, mungkin itu aja yang bisa aku kasih tips dan metode bagaimana pelatihan pindah-pindah chord. Ya, ingat teman-teman, kunci utama dalam belajar itu adalah konsisten. Kalau kalian mau bisa itu kalian harus konsisten ya. Percuma kalian dapat ilmu, tapi kalau kalian nggak pelajari secara terus-menerus atau berulang-ulang atau nggak konsisten belajarnya, jarang latihan, itu sama aja bohong teman-teman. Oke, aku mau kasih PR ya. Setelah kalian latihan ini, kalian udah bisa kunci dasar, kalian udah bisa pindah chord, kalian cari lagu lain yang menggunakan kunci dasar ya, apapun itu lagunya bebas ya, atau mungkin lagu-lagu anak-anak deh, lagu selamat ulang tahun, lagu cicak-cicak di dinding ya kan, balonku ada 5, bebas, pokoknya lagu yang menggunakan chord dasar ya. Terus kalian pelajari gitu, karena kenapa? Karena di video tutorial itu kalian sudah belajar banyak hal di sana, kunci dasar, terus juga kalian juga belajar teknik genjrengan atau teknik petikan. Nah ya, jadi untuk teknik genjrengan atau petikan saya mungkin kayaknya nggak buat dulu ya, mungkin nanti buatnya, tapi agak nge-skip ya. Jadi lebih teknik genjrengan lebih tingkat levelnya lebih ke atas lagi gitu. Untuk dasar-dasar mah ya gampang lah, tinggal down ini down, ini up, ini down, ini up gitu. Terus petikan juga kalian belajarnya dari tutorial lagu. Biasanya dikasih tahu ya sama tukang aduh, sama konten kreator yang ngasih tutorial lagu melalui gitar. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku kasih hari ini. Semangat belajarnya, sampai jumpa di video next pertemuan. Bye bye.